Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Roma pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, memperbaiki kesalahan itu adalah hal yang benar. Dan itulah hal positif dari persahabatan. Orang yang satu dengan yang lain saling memperbaiki, saling memberi contoh. Tetapi firman Tuhan mengatakan manusia perlu atau penuh kehati-hatian dalam melakukan hal ini. Karena jangan-jangan dalam memperbaiki kesalahan orang lain pun kita terjerumus kepada kesalahan yang sama atau kesalahan yang jauh lebih besar. Kita melihat satu kesalahan orang lain dan kita ingin memperbaiki, tetapi kita lupa bahwa kita juga memiliki kesalahan yang jauh lebih besar. Sedangkan kesalahan orang lain selalu kita perhatikan dengan teliti, tetapi kesalahan kita tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita perbaiki. Oleh karena itulah dalam Injil Yohanes dikatakan, jika ingin memperbaiki kesalahan seseorang, katakanlah dengan benar, katakanlah apa sebenarnya yang harus diperbaiki. Bapak Ibu saudara terkasih, setidaknya ada dua hal penting dalam memperbaiki kesalahan. Pertama, kita harus melihat ke dalam diri kita. Kita harus melihat bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut. Tentu niat yang benar, tetapi dengan cara yang tidak baik, itu pun hasilnya tidak akan benar. Kita ingin memperbaiki kelakuan seseorang dengan cara memarahinya, dengan cara mencaci maki ataupun menghakimi dia dengan hal-hal yang tidak baik, tentu itu salah. Yang kedua, ketika kita memperbaiki sesuatu, lakukanlah dengan penuh kasih. Lakukanlah dengan harapan agar dia mendapatkan sisi yang positif, dia memperbaiki. Artinya kita tidak hanya mengungkapkan kesalahan, tetapi kita tidak berharap ada sisi positif dari dia, ada respon kasih dari dia bahwa sebenarnya aku diperhatikan. Bapak Ibu saudara terkasih, perbuatan ini hal yang sangat sensitif, sehingga firman Tuhan mengatakan, hai manusia, dalam hal menghakimi sering kita melupakan, kita menunjuk satu jari kepada orang lain, tapi kita lupa 3 jari ke arah kita. Dengan demikian memperbaiki kelakuan sebenarnya tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan dengan cara memberikan contoh terbaik kepada orang lain. Tidak hanya menegur tetapi tidak memberikan apa yang terbaik. Oleh karena itulah, sebagai orang Kristen memang harus memiliki persahabatan yang baik, persahabatan yang positif dengan semua orang. Tetapi janganlah persahabatan kita tertutup dengan perbuatan yang tidak baik. Artinya kita berteman tetapi kita tidak mau memperbaiki, atau kita menganggap hal yang tidak baik itu biarlah seperti itu hanya karena takut persahabatan itu rusak. Tetapi tanggung jawab orang Kristen sebagai sahabat harus menjadi garam atau terang yang memberikan pengaruh yang positif. Pengaruh positif itu adalah ketika kita menemukan sahabat yang memang membutuhkan topangan tangan ataupun membutuhkan saran untuk memperbaiki kehidupannya, maka marilah hadir sebagai orang Kristen yang memberikan solusi terbaik, yang mengharapkan dia mengubah kelakuannya, yang mengharapkan dia kembali lebih baik tanpa harus kita terjerumus kepada kelakuan yang sama. Demikianlah kita menjadi berkat dan dia juga terberkati. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami selalu Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Biarlah melalui persahabatan atau kekeluargaan kami mampu berbagi kasih, memperbaiki setiap kelakuan baik kelakuan kami Tuhan, agar kami kiranya menjadi contoh melalui perbuatan kami, tidak hanya kata-kata.
Berkati kami dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.